Banyak pasangan memulai dengan gairah, tetapi seiring berjalannya waktu, bahkan pernikahan terkuat pun menghadapi jebakan tersembunyi, frustrasi yang tak terucap, jarak yang semakin lebar, dan pertempuran diam-diam yang menggerus kebahagiaan. Beberapa wanita tanpa sadar membuat kesalahan kecil yang menjauhkan suami mereka, sementara yang lain berjuang untuk menjaga kehangatan dalam hubungan yang kini lebih terasa seperti rutinitas daripada romansa. Tapi ada kabar baik. Pernikahan yang berkembang dan damai bukan soal keberuntungan. Ini tentang memahami 3 pelajaran kunci yang bisa menjaga cinta tetap hidup, bahkan di usia tua. Tetaplah bersama saya, karena di akhir, Anda akan menemukan strategi sederhana namun kuat untuk melindungi hubungan dan kesejahteraan Anda. Jika Anda belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. 1. Jangan merendahkan martabat suami Anda. Bayangkan berdiri di tepi danau yang tenang di pagi hari. Airnya diam, memantulkan warna lembut langit, damai dan tak terganggu. Sekarang, bayangkan mengambil batu kecil dan melemparkannya ke dalam. Riaknya menyebar keluar, mengganggu ketenangan sempurna itu. Hanya satu batu kecil, tapi dampaknya meluas jauh dari tempat jatuhnya. Hal yang sama terjadi dalam pernikahan. Satu ucapan sembrono, satu sindiran tajam, satu komentar meremehkan, bisa mengirim gelombang rasa sakit dan kebencian dalam hubungan, mengganggu harmoninya dengan cara yang tak selalu langsung terlihat. Ada pepatah yang selalu saya anggap benar, pernikahan itu seperti taman yang rapuh, kata-kata baik membantunya berkembang, sementara kritik mengeringkan akarnya. Pikirkan itu sejenak. Cara kita berbicara kepada pasangan, terutama seiring waktu berlalu, menentukan apakah cinta terus bersemi atau layu menjadi sesuatu yang tak dikenali lagi. Izinkan saya bercerita tentang Budi dan Sari Santoso. Mereka menikah lebih dari 40 tahun. Di masa muda, Sari adalah wanita hebat, ambisius, bersemangat, dan penuh energi. Dia mengelola karirnya dengan cermat, menjalankan rumah tangga dengan efisien, dan merawat anak-anak mereka. Budi, pria pendiam dan sabar, mengagumi kekuatannya dan tak keberatan membiarkannya memimpin. Tapi seiring waktu, sesuatu berubah. Kata-kata Sari yang dulu penuh kasih sayang menjadi kritis. Dia mengeluh atas kelupaan Budi, memutar mata pada langkahnya yang lambat, dan terus menunjukkan kekurangannya. Awalnya, ini hanya komentar kecil yang tampak tak berbahaya di rumah. Apa kamu nggak bisa melakukan apa-apa dengan benar? Tapi lalu terjadi di depan umum. Dia akan tertawa bersama teman dan berkata, "Semua aku yang lakukan, Budi cuma duduk saja." Di acara keluarga, dia membuat lelucon santai. "Bapakmu nggak berguna sejak hari aku menikah dengannya." Tentu saja, itu dimaksudkan sebagai candaan. Dia tak pernah berniat menyakitinya. Tapi masalahnya, kata-kata tak hilang begitu percakapan selesai. Mereka menetap. Mereka meresap dalam-dalam pada orang yang mendengarnya, membentuk cara mereka memandang diri sendiri. Selama bertahun-tahun, Budi menanggungnya dalam diam. Dia meyakinkan diri bahwa itu tak masalah. Dia bilang pada diri sendiri bahwa itu cuma Sari jadi dirinya sendiri. Tapi suatu malam, saat mereka duduk di meja makan bersama anak-anak mereka yang sudah dewasa, Sari membuat komentar meremehkan lagi. Kali ini, Budi meletakkan garpunya, menatapnya, dan bertanya dengan lembut namun tegas. "Apakah aku pernah jadi suami yang nyata buatmu, atau cuma seseorang yang kamu toleransi?" Ruangan menjadi hening. Tawa Sari memudar. Anak-anak mereka saling bertukar pandang tak nyaman. Dalam puluhan tahun bersama, Budi tak pernah berbicara seperti itu. Saat itu, Sari menyadari sesuatu yang menghancurkan. Dia telah mematahkan sesuatu dalam dirinya. Sesuatu yang tak bisa diperbaiki lagi. Sejak malam itu, pernikahan mereka tak pernah sama lagi. Mereka masih tinggal serumah, tidur di ranjang yang sama, dan makan di meja yang sama. Tapi kehangatan itu hilang. Yang dulu adalah kemitraan berbasis cinta kini menjadi sekadar kebersamaan. Dua orang yang hanya berbagi ruang, bukan kehidupan. Sekarang, bandingkan ini dengan pasangan lain, Agus dan Rina Wijaya, yang telah menikah selama 50 tahun. Rina pernah berbagi rahasia cinta abadi mereka. Pria perlu merasa dihormati, seperti wanita perlu merasa dicintai. Dia memahami sesuatu yang mendalam. Merendahkan suaminya tak akan pernah memperkuat ikatan mereka. Bahkan saat frustrasi, bahkan saat Agus membuat kesalahan,
Dia memilih menangani momen itu secara pribadi, dengan hati-hati dan pengertian. Dia tak pernah mempermalukannya di depan orang lain, tak pernah membuatnya merasa kecil. Karena itu, pernikahan mereka tetap kuat, bahkan di masa tersulit. Penelitian mendukung ini. Dr. John Gottman, salah satu pakar pernikahan terkemuka, menemukan bahwa sikap merendahkan, melecehkan, mengejek, atau meremehkan pasangan adalah prediktor utama perceraian. Bukan sekadar pertengkaran atau perbedaan pendapat biasa, tapi sikap merendahkan. Erosi perlahan namun pasti terhadap rasa hormat yang, seiring waktu, membuat hubungan tak bisa diperbaiki lagi. Ini bukan tentang menekan emosi atau berpura-pura frustrasi tak ada. Ini tentang menyadari bahwa kata-kata punya kekuatan. Kekuatan untuk membangun atau menghancurkan. Dan sekali diucapkan, mereka tak bisa ditarik kembali. Jadi saya tanyakan ini. Bagaimana pernikahan Anda akan berubah jika, di saat jengkel, Anda memilih menjawab dengan sabar alih-alih kritik? Bagaimana jika, alih-alih menonjolkan kekurangannya, Anda mengingatkannya pada kekuatannya? Bagaimana jika, alih-alih bercanda dengan mengorbankannya, Anda mengangkat martabatnya? Faktanya, rasa hormat bukan tentang kepatuhan. Bukan tentang berpura-pura suami Anda sempurna. Ini tentang mengakui bahwa martabat adalah dasar cinta. Dan jika Anda merobohkannya, jangan kaget saat cinta ikut runtuh bersamanya. Maka inilah tantangan saya untuk Anda. Jaga ucapan Anda. Berbicaralah dengan baik di rumah. Jangan pernah mempermalukan pasangan Anda di depan umum. Pilih kata-kata yang memelihara, bukan melukai. Karena pada akhirnya, kekuatan pernikahan tak dibangun dari gerakan besar, melainkan dari pilihan kecil sehari-hari untuk menghargai, mengangkat, dan melindungi hati orang yang kita janji untuk cintai. Dan percayalah, pelajaran ini baru permulaan. Nanti, saya akan tunjukkan bagaimana ini terkait dengan kebenaran penting lain, yang bisa membuat perbedaan besar dalam hubungan Anda. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 2. Percaya, tapi tidak membabi buta. Kepercayaan adalah detak jantung setiap pernikahan. Irama stabil yang menjaga cinta tetap hidup. Tapi seperti detak jantung, itu butuh keseimbangan. Terlalu banyak ragu, hubungan melemah. Terlalu banyak kepercayaan buta, dan saya runtuh di bawah bebannya. Ada garis tipis antara percaya dan naif, dan setiap wanita harus belajar menjalaninya dengan bijak. Seperti pepatah lama bilang, wanita bijak percaya dengan hati, tapi berpikir dengan akal. Cintai suami Anda dengan sepenuh jiwa, tapi jangan pernah tinggalkan akal sehat Anda. Izinkan saya bercerita, cerita yang sayangnya bisa dirasakan oleh banyak wanita. Maya Sari percaya dia punya pernikahan sempurna. Selama puluhan tahun, dia mengagumi suaminya, Joko, pria yang, di permukaan, tampak bisa diandalkan, mudah ditebak, dan aman. Dia bukan peminum, bukan penjudi, bukan pria yang pulang larut atau memberi alasan untuk khawatir. Jadi dia melakukan apa yang dilakukan banyak istri, mempercayainya sepenuhnya. Soal keuangan mereka, dia menyerahkan kendali tanpa pikir panjang. Dia yang ngurus semuanya. Katanya sambil tersenyum kapanpun teman menyarankan agar dia punya tabungan sendiri. Joko tahu apa yang dia lakukan. Selama bertahun-tahun, dia hidup dalam ketidaktahuan bahagia, percaya mereka membangun masa depan yang aman bersama. Dia tak pernah bertanya kemana uang mereka pergi, tak pernah cek rekening, tak pernah minta detail. Untuk apa? Dia suaminya. Dia mencintainya. Dan cinta, pikirnya, berarti tak perlu khawatir. Lalu datang hari ketika dunianya runtuh. Maya memutuskan untuk cek rekening pensiun mereka. Momen yang dia pikir akan membawa kepastian, mungkin bahkan kebanggaan atas hidup yang mereka bangun bersama. Tapi yang dia rasakan adalah darah mengalir dari wajahnya saat menatap angka di layar. Sebagian besar tabungan mereka hilang. Lenyap. Tangannya gemetar saat dia menggali lebih dalam, menemukan investasi sembrono selama bertahun-tahun yang tak pernah diceritakan Joko. Tapi yang terburuk belum datang. Saat menelusuri laporan bank, sebuah kesadaran mengerikan menghantamnya. Ada penarikan misterius, transfer ke rekening tak dikenal, jumlah besar yang tak pernah dia setujui. Ragu merayap di pikirannya.
membuat perutnya mual. Dia coba menepisnya, coba bilang pada diri sendiri pasti ada penjelasan. Tapi jauh di dalam, dia sudah tahu. Suatu malam, dengan jantung berdebar, dia memutuskan mengikuti Joko saat dia bilang ada rapat bisnis. Dia tak ingin. Dia benci ide jadi curiga. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak diam. Apa yang dia lihat malam itu menghancurkannya. Joko duduk di restoran remang-remang, tertawa, tangannya bersandar lembut pada tangan wanita yang lebih muda. Kehangatan di matanya, perhatian yang dia berikan, itu cara dia dulu memandang Maya. Saat dia menghadapinya, suaranya gemetar, Joko cuma mengangkat bahu. Kamu nggak pernah tanya, jadi aku nggak bilang. Dan begitu saja, semua yang dia pikir dia tahu tentang hidupnya runtuh. Maya tak hanya patah hati, dia tak terlindungi. Dia tak punya keamanan finansial sendiri, tak punya tabungan tersimpan, tak punya rencana cadangan. Dia percaya Joko akan menjaga mereka berdua, dan kini dia berdiri di reruntuhan kepercayaan itu, bertanya-tanya bagaimana dia membiarkan ini terjadi. Dan kenyataannya, cerita Maya bukan satu-satunya. Studi oleh Asosiasi Psikologi Amerika menemukan bahwa ketidaksetiaan finansial, menyembunyikan uang, pengeluaran rahasia, atau keputusan finansial tak diungkap, mempengaruhi 1 dari 3 pernikahan. Akibatnya bisa menghancurkan, terutama bagi wanita tua yang telah puluhan tahun bergantung pada pasangan untuk stabilitas finansial. Ini pelajarannya. Percaya pada suami Anda, tapi periksa. Ini bukan tentang paranoia. Bukan tentang menganggap yang terburuk atau hidup dalam ketakutan. Ini tentang melindungi diri sendiri. Awasi keuangan bersama Anda. Ajukan pertanyaan. Pastikan nama Anda ada di rekening penting. Dan yang terpenting, miliki tabungan pribadi. Meski tak pernah Anda butuhkan, keamanan itu akan memberi Anda ketenangan. Karena kepercayaan tak boleh berarti menyerahkan kendali atas kesejahteraan Anda. Ini membawa kita pada pelajaran terakhir dan paling krusial, yang bisa menentukan seberapa kuat Anda berdiri saat hidup melempar badai tak terduga ke arah Anda. 3. Jangan serahkan semua uang Anda. Uang bukan hanya soal kekayaan. Ini tentang keamanan, martabat, dan kemandirian. Ada pepatah lama, siapa yang pegang dompet, pegang kebebasannya. Sayangnya, banyak orang menyadari kebenaran ini hanya saat sudah terlambat. Lina Hartono adalah salah satunya. Di masa muda, dia percaya pada kepercayaan finansial penuh dalam pernikahan. Setiap gaji yang dia dapat langsung masuk ke tangan suaminya. Dia yang bertanggung jawab, katanya, menepis kekhawatiran teman yang menyarankan dia punya tabungan pribadi. Dia tak pernah membayangkan akan menyesali keputusan itu. Tapi masa pensiun tiba, dan bersamanya, kenyataan pahit. Suatu malam, dia santai bertanya pada suaminya tentang tabungan mereka, mengharapkan jaminan bahwa mereka aman secara finansial. Tapi suaminya mengangkat bahu dan mengaku, aku pakai sebagian besar untuk macam-macam. Nggak banyak yang tersisa. Lina terpana. Uang yang dia kerja keras puluhan tahun untuk dapatkan lenyap. Bersamanya, kemandirian finansialnya. Kini, setiap pengeluaran kecil butuh persetujuan suaminya. Pergi ke pasar, dia harus minta uang. Hadiah kecil untuk cucu? Kita nggak mampu, katanya. Dia tanpa sadar telah menyerahkan kendali atas hidupnya sendiri. Sayangnya, cerita Lina bukan satu-satunya. Laporan 2023 dari Yayasan Nasional untuk Pendidikan Keuangan mengungkap bahwa 40% wanita di atas 50 tahun punya sedikit atau tak punya tabungan pribadi. Banyak yang mendapati diri mereka bergantung secara finansial dan terjebak dalam situasi di mana mereka tak punya kendali atas keputusan dasar sekalipun. Solusinya sederhana, selalu simpan sebagian uang atas nama Anda. Tak perlu banyak, cukup untuk memastikan Anda tak pernah merasa tak berdaya. Kemandirian finansial bukan hanya soal punya uang, ini soal punya pilihan. Baik Anda menikah, janda, atau lajang, pastikan Anda punya akses ke dana pribadi. Hidup tak bisa diprediksi, dan keamanan finansial adalah salah satu perlindungan terbesar yang bisa Anda berikan pada diri sendiri. Jangan serahkan semua uang Anda. Diri Anda di masa depan akan berterima kasih. Pernikahan di usia tua bukan tentang gerakan besar. Ini tentang pilihan kecil yang bijaksana yang membangun keamanan dan kebahagiaan.
Ketiga pelajaran ini menjaga martabatnya, percaya dengan bijak, dan mengamankan kemandirian finansial, bukan tentang ketidakpercayaan atau egoisme. Ini tentang keseimbangan. Bayangkan pernikahan Anda seperti rumah. Dia adalah fondasi, Anda adalah atap. Jika fondasi runtuh, rumah ambruk. Jika atap lemah, tak ada perlindungan. Tapi saat dibangun dengan hati-hati, rumah itu berdiri kokoh, melindungi cinta seumur hidup. Sekarang, luangkan waktu untuk merenung. Apa yang Anda pelajari dari video ini? Pelajaran mana yang akan Anda praktikkan dalam hidup Anda sendiri? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Pengalaman dan wawasan Anda bisa menginspirasi orang lain untuk membuat perubahan positif. Jika Anda merasa video ini berharga, silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa suka, bagikan, dan berlangganan ke kanal YouTube kami untuk lebih banyak kebijaksanaan tentang penuaan, hubungan, dan kesejahteraan. Sampai jumpa di video berikutnya.